Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat malam Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita diberikan kesempatan untuk menziarahi tempat-tempat bersejarah di kota Nabi, Madinah Al-Munawwarah. Tak lupa solawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah mereformasi alam kejahiliaan menuju alam yang terang benderang, sehingga kita bisa memilih dan memilah mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit saya jelaskan tentang sejarah Madinah. Madinah, atau yang juga dikenal sebagai Al-Madinah, Al-Munawwarah, kota yang bercahaya, terletak di bagian barat Arab Saudi. Kota ini berada di wilayah Hejaz, sekitar 100 mil dari Laut Merah dan 275 mil dari kota Makkah. Letaknya yang berada di ketinggian 625 meter di atas permukaan laut menjadikan Madinah memiliki udara yang relatif sejuk dibandingkan dengan daerah gurun di sekitarnya. Salah satu keunikan Madinah adalah keberadaan oasis yang subur, memberikan sumber air dan kehidupan bagi penduduknya sejak zaman dahulu. Selain itu, Madinah juga dikelilingi oleh pegunungan yang menjadikannya tempat strategis untuk perdagangan. Tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, Madinah juga menjadi kota suci kedua bagi umat Islam setelah Mekah. Disinilah Masjid Nabawi berdiri, tempat Nabi Muhammad SAW dimakamkan, yang menjadi tujuan ziarah umat Islam dari seluruh dunia. Sekarang kita sudah tiba di Masjid Quba, yang mana masjid ini merupakan masjid pertama kali dibangun Rasulullah. Oleh karena itu, akan saya jelaskan sedikit tentang sejarah Masjid Quba. Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama, baik jemaah umroh maupun haji. Nilai sejarah dan ibadah menjadi alasan utama para peziarah berkunjung ke sini. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi, Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid ini dibangun pada 8 Rabiul Awal 622 Masehi, tahun pertama Hijriah, tepatnya 23 September 622 Masehi, di atas sebidang tanah seluas 1.200 meter persegi milik keluarga Kalsum bin Hadam dari kabilah Amr bin Auf. Masjid didesain sendiri oleh Rasulullah. Peletakan batu pertama, batu di mihrab masjid yang menghadap Baitul Maqdis di Palestina, dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian diikuti berturut-turut oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Dalam beberapa catatan dikemukakan bahwa Masjid Quba sendiri adalah nama sebuah sumur, yang kemudian menjadi nama perkampungan yang dihuni oleh Bani Amr bin Auf. Dinamakan Masjid Quba karena ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah melewati pemukiman ini. Masjid ini dibangun oleh Rasulullah dan para sahabat pada tahun pertama Hijriah, terletak di selatan barat di kota Madinah. Di dalam masjid tersebut terdapat sumur Malik Abu Ayyub Al-Ansori yang dikenal dengan sumur Mubarak An-Naqah, yaitu tempat pemberhentian unta Rasulullah SAW ketika masuk ke kota Madinah. Selain itu, ketika membangun Masjid Quba, Nabi Muhammad SAW juga dibantu oleh malaikat Jibril yang memberi petunjuk arah kiblat dari masjid tersebut. Di masjid ini pertama kalinya diadakan sholat berjamaah secara terang-terangan.
Masjid pertama yang dibangun Rasulullah ini disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 108 yang disebut dengan nama Masjid Taqwa. Seiring berjalannya waktu, Madinah terus berkembang menjadi salah satu kota paling penting di dunia Islam. Saat ini, Madinah telah bertransformasi menjadi kota modern dengan infrastruktur yang canggih, namun tetap mempertahankan nilai-nilai sejarah dan keagamaannya. Masjid Nabawi yang menjadi ikon utama kota ini telah mengalami berbagai renovasi dan perluasan untuk menampung jutaan jamaah setiap tahunnya. Fasilitas modern seperti payung raksasa di halaman masjid, sistem pendingin udara, dan pelayanan yang profesional memastikan kenyamanan para jamaah yang datang dari seluruh penjuru dunia. Selain menjadi pusat ibadah, Madinah juga dikenal sebagai pusat pendidikan Islam. Universitas Islam Madinah menjadi salah satu institusi pendidikan terkemuka yang menarik mahasiswa dari berbagai negara untuk mempelajari ilmu agama dan ilmu umum dalam perspektif Islam. Dari sisi ekonomi, Madinah juga berkembang sebagai kota perdagangan dan pariwisata religi. Pasar-pasar tradisional seperti pasar kurma dan pusat-pusat perbelanjaan modern menawarkan berbagai produk khas yang menarik bagi para wisatawan. Keutamaan kota Madinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Madinah sebagai kota yang diharamkan, seperti halnya Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Ibrahim harrama Makkata, wa inni haramtul Madinah. Sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan Makkah sebagai tanah yang diharamkan, dan aku menjadikan Madinah sebagai tanah yang diharamkan. HR Muslim nomor 1367. Dalam konteks ini, larangan berlaku di Makkah dan Madinah untuk memotong pohon berduri, membunuh binatang buruan, dan mengangkat senjata untuk menumpahkan darah atau berperang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wa inni haramtul Madinata haraman, ma baina ma'zimaiha, an la yuhraqa fiha damun, wa la yuhmala fiha silahun liqital, wa la tukhbata fiha syajaratun illa li'alf. Sesungguhnya aku mengharamkan kota Madinah yang batas wilayahnya antara dua gunung yang ada di kota Madinah, agar tidak menumpahkan darah, tidak membawa senjata untuk berperang, dan tidak menggugurkan daun-daun pohon yang ada di kota Madinah, kecuali untuk makanan ternak. HR Muslim nomor 1374. Mengenal Jabal Magnet. Zaman dahulu, tempat ini pertama kali ditemukan oleh orang Arab Badui. Mereka sedang berada dalam perjalanan, kemudian berhenti untuk beristirahat. Tiba-tiba, mereka terkejut melihat mobil mereka yang bergerak sendiri. Nama asli Jabal Magnet yaitu Mantika Baida atau Perkampungan Putih. Lembah ini dulunya dinamakan Lembah Jin. Mungkin karena keanehannya, mereka dahulu menyangka karena ada jin yang mengganggu. Karena banyak wisatawan yang ingin melihat secara langsung keanehan Jabal Magnet, pemerintah Saudi membuat jalur khusus untuk pengunjung agar mobil mereka bergerak sendiri ke Jabal Magnet. Malah ada tenda-tenda khusus wisatawan yang mau menginap di sekitar lokasi wisata. Menurut ilmuwan, kota Madinah didirikan di atas Arabian Silk yang usianya sudah 700 juta tahun. Kawasan ini yaitu endapan lava dengan luas wilayah 180.000 km persegi. Lava tersebut bisa muncul ke permukaan dan menuju wilayah rengkahan sepanjang 60.000 km.
Zona rengkahan ini membentuk garis vulkanik diberi nama Makkah Madinah Nufud. Inilah yang kini disebut Jabal Magnet. Di luar penjelasan ilmiah tersebut, kita dapat mengambil hikmah saat datang ke Jabal Magnet. Bahwa semua yang ada di dunia ini ada Sang Pencipta yang lebih kuat dan lebih kuasa dari apapun. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersyukur dengan karunia-Nya. Salah satu lokasi kunjungan yang sangat sayang kalau dilewatkan saat berada di Madinah adalah Jabal Uhud atau Gunung Uhud ini. Tidak semata menyimpan nilai sejarah yang demikian menentukan dalam sejarah perjalanan Islam, juga kelak menjadi gunung surga. Dan hingga kini, jamaah haji dan umrah selalu menjadikan lokasi gunung ini sebagai lokasi kunjungan lantaran Jabal Uhud atau Gunung Uhud memiliki keistimewaan tersendiri. Tak seperti gunung atau bukit lainnya di sekitar kota Madinah, situs ini menjadi salah satu gunung yang dijanjikan akan ada di surga. Dengan demikian, saat melakukan kunjungan maka akan banyak nilai yang dapat dirasakan. Perlu diketahui bahwa untuk dapat sampai ke kawasan ini hanya membutuhkan jarak sekitar 5 km ke arah utara dari pusat kota Madinah. Ketinggian gunung yakni 1077 mdpl dan akan selalu diingat oleh umat Islam karena pernah terjadi pertempuran besar di sana. Pertempuran itu melibatkan pejuang Islam dan kaum kafir Quraisy yang terjadi pada 15 Syawal 3 Hijriah atau pada Maret tahun 625 Masehi. Pertempuran itu merenggut nyawa puluhan pejuang Islam yang mati secara syahid. Di lembah Gunung Uhud pula, dahulu pernah terjadi pertempuran dahsyat antara kaum muslimin yang berjumlah 700 orang. Pejuang Islam ini melawan gerombolan musyrikin Makkah yang mengerahkan serdadu tak kurang dari 3.000 orang. Jumlah itu tentu saja tidak seimbang. Jabal Uhud, sebuah gunung yang terletak di sebelah utara Madinah, Arab Saudi, memiliki tempat khusus dalam sejarah Islam. Gunung ini bukan sekadar tempat geografis, tetapi juga menjadi saksi penting dalam salah satu peristiwa bersejarah umat Islam, yaitu Perang Uhud. Dengan ketinggian sekitar 1077 meter dan panjang yang membentang sejauh 7 km, sejarah Jabal Uhud disebut sebagai gunung yang mencintai dan Rasulullah cintai. Nama Uhud berasal dari bahasa Arab yang berarti menyendiri atau terisolasi. Penamaan tersebut karena letaknya yang berdiri sendiri, tidak bersambung dengan pegunungan lain di sekitarnya. Secara simbolis, banyak yang menghubungkan Jabal Uhud dengan keberanian dan perjuangan umat Islam. Perang Uhud terjadi pada 7 Syawal 3 Hijriah atau sekitar Maret tahun 625 Masehi. Kelanjutan dari Perang Badar, tahun sebelumnya, yang mana kaum Quraisy Makkah mengalami kekalahan telak di tangan kaum muslimin. Dengan tujuan membalas dendam, Abu Sufyan sebagai pemimpin pasukan Quraisy bergerak menuju Madinah dengan kekuatan sekitar 3.000 orang. Rasulullah SAW dan pasukan muslim yang berjumlah sekitar 700 orang memilih bertahan di Jabal Uhud untuk menghadapi serangan Quraisy. Awalnya, kaum muslimin mendapatkan keunggulan dalam pertempuran tersebut. Namun, situasi berbalik ketika pasukan pemanah yang Rasulullah SAW tempatkan di sebuah bukit kecil, Bukit Rumat, meninggalkan posisi mereka karena mengira perang telah dimenangkan. Pasukan Quraisy memanfaatkan kesempatan ini di bawah pimpinan Khalid bin Walid, yang saat itu belum masuk Islam, untuk menyerang balik dan mengacaukan barisan kaum muslimin. Akibatnya, pasukan muslim mengalami kekalahan dan banyak sahabat Nabi yang gugur sebagai syuhada. Di antara sahabat Rasulullah yang gugur dalam perang Uhud adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang sebutannya sebagai Singa Allah. Hamzah gugur akibat serangan dari seorang budak bernama Wahsy yang Hindun binti Utbah perintahkan untuk membalas dendam atas kematian ayahnya di Perang Badar. Hamzah menjadi salah satu tokoh yang terkenang hingga kini atas keberanian dan pengorbanannya di medan perang. Jasad para syuhada termasuk Hamzah, dimakamkan di sekitar kaki Jabal Uhud. Perang Badar adalah pertempuran pertama sekaligus yang paling bersejarah dalam agama Islam. Kapan terjadinya Perang Badar?
Perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah, sekitar tahun 624 Masehi. Lokasinya berada di sebuah daerah bernama Badar, yang berada sekitar 130 km dari Madinah. Pemimpin perang Badar di pihak Muslim tentu saja adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, pihak Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal, salah satu tokoh yang paling keras menentang dakwah Islam. Menariknya, meski jumlah pasukan Rasulullah pada saat perang Badar berjumlah hanya sekitar 313 orang, tapi pihak Quraisy menyiapkan pasukan yang jauh lebih besar, hingga mencapai lebih dari 1.000 orang. Rasio kekuatan ini memang tidak seimbang, tapi justru disitulah letak keajaiban dan pertolongan Allah yang akhirnya membuat perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Dengan pertolongan Allah, akhirnya, perang Badar dimenangkan oleh umat Islam. Kaum Quraisy mengalami kekalahan besar. Sekitar 70 pasukan Quraisy tewas dan 70 lainnya ditawan. Sementara dari pihak Muslim, hanya 14 orang yang gugur sebagai syuhada. Abu Jahal, pemimpin Quraisy, juga tewas dalam perang ini. Peristiwa ini menunjukkan bahwa meski perang Badar terjadi pada bulan Ramadan, umat Islam tetap kuat berjuang dan meraih kemenangan yang luar biasa. Inilah sekilas tentang sejarah perang Badar. Sebagai penutup kita ucapkan segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga beliau serta para sahabatnya. Jangan lupa, ikuti terus perjalanan ziarah berikutnya di Al-Amin Tour. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.